Selamat pagi menuju siang, kelas 7E dan kelas 7F. Yang baru masuk bisa menyalakan kameranya. Dulu. Kok sudah pakai topeng Allegriano? Cuman 4. Ya, tunggu dulu. Kita akan mulai tepat pukul 10. Ya. Bagi teman-teman bisa chat di grup kelasnya masing-masing. Bisa diinfokan ke kelasnya, bisa segera join ke Zoom seni musik. Yang baru masuk, tolong penamaannya dibetulkan. Seperti Erin ini masih belum ada nama, kelasnya belum Erin. Nah, ini silahkan diberi penamaan. Ya, terima kasih Erin. Hans, ini juga silakan penamaannya dibetulkan. Terima kasih Hans. Oke, kurang 4 menit lagi kita akan mulai ya. Teman-teman bisa chat di grupnya masing-masing. Ayo segera join, ini sudah mau dimulai. 4 menit lagi. Yang baru bergabung, selamat datang.
Kita sambil menunggu. Oke, kurang 2 menit lagi ya, teman-teman bisa mengajak teman-temannya untuk segera gabung. Ayo gabung, masuk ke grup. Kelas 7E dan kelas 7F. Nah, untuk teman-teman bisa mengganti penamaannya sesuai dengan ketentuan yang sekolah buat. Yang pertama, nomor kelas, underscore, nomor absen, 2 digit ya. Kemudian underscore, nama lengkap kalian. Oke. Oke. 1 menit lagi. Yang sudah bergabung bisa mengajak temannya yang di grup kelasnya, bisa bilang, ayo segera masuk ke ruang Zoom seni musik karena sudah mau dimulai. 1 menit lagi. Saya akan mulai tepat pukul 10.00. Oke, ini sudah tepat pukul 10.00. Saya mengundang teman-teman kelas 7F dan 7E bisa mengaktifkan kameranya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi menuju siang ini, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang begitu baik buat hidup kami, Tuhan boleh memberikan anugerah terindah lewat kami boleh bertatap muka melalui daring ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh jamah setiap perangkat yang kami gunakan, baik laptop, gadget, maupun jaringan internet yang ada. Tuhan boleh tutup bungkus supaya setiap pembelajaran yang ada pada sepanjang hari ini boleh kami nikmati dan belum jadi berkat buat kami. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran seni musik pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Saya mau bertanya dulu sama kelas 7E dan 7F. Kalau minggu lalu Mr. Rema sudah buatkan tentang notasi balok sebagai bahasa musikal yang kita kenal sampai detik ini. Pertanyaan Mister pada pagi hari ini adalah siapa atau adakah yang tahu siapa yang menemukan notasi balok pertama kali di dunia? Silakan, boleh kamu cari di Google, boleh cari dimanapun. Yang cepat saya berikan hadiah ketika masuk besok, saya akan berikan hadiah. Ayo, siapa yang paling cepat? Siapakah penemu notasi balok? Tadi kelas sebelumnya. Ya, Mister Paus Agung Gregory. Sabar. Matthew Paus Agung Gregory. Masih salah. Paus Agung Gregory. Salah. Felicia salah. Ayo cari lagi, buat ada yang lain. Ayo cari sumber yang lain. Paus Agung Gregory. Paus Agung Gregory Stephen Wilson. Masih salah. Cari yang lain. Nah, ini betul nih. Stop dulu. Ini ada yang betul. Alicia. Mana Alicia? Bisa on cam? Bisa disebutkan. Alicia, siapa penemu seni musik, notasi musik pertama kali? Guido of Arezzo. Betul. Guido of Arezzo.
Nah, baru tahu kan? Gimana sih pertama kali musik ditemukan oleh Guido of Arezzo? Oke, saya mau nanti ya, saya tulis dulu. Tadi tuh Alicia absen 2. Alicia absen 2. Oke. Sudah saya catat Guido de Arezzo atau Guido of Arezzo, dia adalah orang yang pertama kali berjasa dalam dunia musik untuk menemukan notasi yang kita kenal, entah itu notasi angka atau notasi balok. Nah, Guido de Arezzo pertama kali menemukan sistem notasi ini dari sebuah ruas jari. Kalian punya apa namanya? Kalau kalian lihat jari kalian itu ada apa namanya ruas jari, ya ruas jari itu ini, ya. Nah pertama kali Guido de Arezzo itu menemukannya itu dia tuliskan di sebuah, zaman dulu kan tidak ada itu kan, tidak ada kertas, dia menuliskannya di sebuah kayu, kulit kayu. Oke, saya akan tampilkan penampakan pertama kali Guido de Arezzo menemukan penulisan notasi balok. Saya akan share. Mungkin kalian akan tercengang lihat ini ya. Oke, ini. Di sini sudah kelihatan semua? Sudah, Mister. Nah, ini pertama kali ditemukannya, dia ditulis dan ditemukan dan diarsipkan sekarang di Museum Dunia. Itu dia menuliskannya di kayu ya. Di sebuah lembaran kayu yang ya zaman dulu perkembangan kertas kan dimulai dari serat kayu. Nah, dia menemukannya dengan gaya penulisan dari ruas jari. Pertama kali musik ditemukan itu belum langsung ketemu do re mi fa sol la si do, bukan kayak gitu. Tapi penemuannya pertama kali itu dari tetrachord. Tetrachord itu 4 nada. Jadi seperti yang kita kenal seperti kita tahu ada pentatonik, nah seperti itu. Ya, pertama kali ada ditemukan tetrachord pertama, kedua. Dan nada awalnya itu bukan nada C atau nada do, melainkan zaman dulu orang mengenalnya nada pertama itu adalah nada sol. Ya, kalau kita lihat di sini yang ini yang sudah ditranslate, ya, ditemukannya nada sol la si do re mi. Nah, mulanya adalah nada sol. Oke. Kalian akan apa namanya? Kalian akan mendapati, kalian akan tahu bahwa notasi balok ini pertama kali itu perkembangannya gimana sih, Mister? Atau ya apa sih pertama kali itu si Guido Arezzo itu bisa menjelaskan ya, bisa menurunkan pembelajarannya tentang notasi balok itu sampai di 2020 ini. Nah, kita akan lihat sama-sama videonya Mr. Rema ini. Silakan disimak dengan baik bagaimana Guido de Arezzo itu menemukan. Oke, kalian bisa fokus ke videonya dahulu sekarang. Oke, sebentar. Nah, saya putar dulu. Oke, sebentar. Oke. Waduh. Oke, sudah keluar semuanya. Silakan melihat dan mempelajari video berikut. The Tale of Guido de Arezzo, an interactive storybook about the inventor of music notation. Around the year 900 AD, a boy was born. His name was Guido. He grew up in Arezzo, a small city in Italy. So he became known as Guido d'Arezzo, or Guido of Arezzo. Learn how this medieval monk laid the groundwork for the system of music notation that we use today.
His true story is told with beautiful illustrations and age-appropriate vocabulary. Touch the arrows to turn the pages. As you turn, a professional narrator reads the text aloud, accompanied by appropriate period music and whimsical sound effects. Guido told his choir director about his idea of writing the sounds of the songs, but the director did not approve. He wanted the children to continue memorizing all of the songs they sang. Touch the highlighted elements to watch the story come to life, with special features such as additional listening, interactive activities, and pop-up illustrations. Che è un'idea terribile! The Tale of Guido d'Arezzo is compatible with all interactive whiteboards and operating systems, and can even be operated with just a computer and a digital projector. And guess what? The choir children got it! They were reading music! No longer was it necessary to memorize the songs to remember them! Visit alfred.com or contact your favorite music dealer for more information about this innovative general music resource. Prego! Oke, itu tadi adalah perkembangan singkat. Kalau Mister Emma jelaskan, urutannya adalah video ini di kota Itali, dia berkembang di zaman Gregorian. Jadi kalau tadi kalian jawab Paus Gregorius Agung, ya itu betul sih, itu zamannya ya, dari zaman musik Gregorian atau musik gereja ortodok waktu itu musik notasi ditemukan oleh Guido ini. Namun ide dari Guido ini nggak diterima sama pengajar musik di gerejanya, karena menganggap loh ini kan karyaku, nanti kalau karyaku diambil atau diakuisisi sama orang lain gimana? Padahal Guido tidak memiliki maksud itu. Maksudnya Guido hanya kepingin supaya ketika orang bermain musik itu bisa lebih efisien, hasilnya lebih optimal, dan tidak sering lupa. Karena pada zaman waktu itu kalau kita tahu musik bergerak sangat pergerakannya sangat counterpoint banget ya, kontrapung banget. Jadi sangat susah dipahami kala itu. Akhirnya dia bikin sebuah gambar berupa simbol-simbol itu lewat jari-jarinya dia. Dia pergi ke daerah kecil namanya Poporoza, dan akhirnya dia ngajari anak-anak kecil dan menggunakan tekniknya, menggunakan tangan itu. Dan yang kita kenal sampai detik ini itu namanya adalah conducting. Nah, dia juga menemukan teknik conducting tersebut. Oke, kita akan, Mr. Emma akan jelaskan, selama 1 semester ini kita akan belajar untuk membaca notasi balok. Kita akan belajar bermain ensemble atau orkestra sederhana di kelas. Saya akan tunjukkan ya, Mr. Emma akan tunjukkan lagu atau yang kita akan mainkan selama 1 semester ke depan. Nah, ini yang kita akan pelajari lagunya seperti berikut. Silakan disimak dengan baik. Oke, apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah muncul ya? Oke, waduh kok sinyal saya turun. Sebentar, ini bunyi. Oke, ini yang kita akan mainkan satu kelas.
Oke. Ya, itu tadi yang kita akan mainkan sama satu semester besok. Satu kelas. Nanti kita akan pilih satu konduktor kelas supaya kita mainkannya bisa rapi, kita bisa memainkannya dengan baik. Nah, lagu ini gampang. Lagu Joy to the World ini gampang sekali. Yang susah adalah ketika kita main satu kelas itu. Bisa rapi nggak? Bisa harmonis nggak suaranya? Nah, oleh karena itu Mr. Rama akan coba menggunakan media. Medianya adalah ketika nanti Mr. Rama share partitur ini, Mr. Rama minta kalian mungkin di rumah masing-masing kan nggak banyak yang punya alat musik, nggak banyak yang punya piano atau keyboard, nggak banyak yang punya pianika. Nah, kan bisa pakai aplikasi yang Mr. Rama pakai ini. Mr. Rama sengaja download aplikasi yang namanya adalah Perfect Piano di Android. Bentuknya kayak gini. Ini bagi teman-teman yang tidak memiliki pianika atau tidak memiliki piano di rumah, kalian bisa download aplikasi ini. Namanya adalah Perfect Piano. Bisa kamu download di iOS atau di Android. Semuanya ada di sini. Nah, ketika kamu ini pencet-pencet, salah. Nah, ini bunyi. Ini bunyi, bisa bunyi. Ya, kamu bisa pakai ini. Jadi minggu depan ketika kita bertatap muka kembali, kalian sudah siap. Kamu bisa download aplikasi ini di HP kalian, atau kalian pakai pianika kalian, atau kalian pakai piano kalian di rumah. Nah, untuk itu juga, Mr. Rama akan mengundang kalian ke grup kelas kalian masing-masing. Jadi, kalian bisa tanya jawab seputar pembelajarannya Mister di grup masing-masing. Mr. Rama sudah buatkan grup. Kalian bisa klik sesuai kelas kalian. Nah, ini grupnya melalui Line, kalian bisa klik. Nah, sudah ada di chat. Silakan dibuka di chatnya masing-masing. Di situ ada grup Line 7E Seni Musik, kamu klik. Kemudian grup Line 7F Seni Musik, kamu klik, kamu pasti langsung gabung ke grup Line yang sudah Mr. Rama buat. Di grup di situ sudah ada Mister. Kalian bisa klik di situ. Kalian bisa masuk, kalian bisa tanya jawab ke Mister. Nah, ini sudah masuk ini. Ya, 7F ini sudah masuk. Oke. Nah, sekarang sambil kalian ngeklik itu chat supaya kalian masuk ke grup, Mr. Rama akan jelaskan apa itu namanya Prima Vista. Prima Vista adalah sebuah teknik untuk kita bisa membaca notasi supaya yang kita baca itu sesuai interpretasinya dengan apa yang kita baca. Ini ada yang raise hand. Sebentar, siapa tadi dulu kok menurunkan? Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi? Tidak ada. Oke, ini masih saya dapati ada yang belum aktifkan kamera ini. Kathleen, Dave, Grayson, Erin, Rachel, ini belum ada diaktifkan. Ya. Banyak ini yang belum. Ricky, Jacob, Alison, Evelyn. Silakan diaktifkan yang belum mengaktifkan. Saya akan jelaskan. Mister, masuk grupnya gimana, Mister? Nah, itu kamu bisa klik di chat. Ya. Kamu klik itu. Kamu klik, kamu kelas apa, kamu bisa klik di situ. Di chat, buka fitur Zoom di chat. Oke. Oke, kita akan lanjutkan sambil kalian masuk ke grup chat tersebut. Sorry, Mister, jaringanku akhir-akhir ini jelek. Jadi nyalain kameranya langsung patah-patah suaranya. Oke deh. Apa deh. Bisa saya matikan karena internet saya trouble. Oke. Mister, Ya. Erin belum ada di grup. Ya, Erin harus klik dulu. Erin harus
Nah, Erin buka di apa namanya? Di chat Zoom ini itu ada kamu kelas berapa Erin? 7F kan? Kamu klik saja di grup line 7F. Ya, kamu klik itu link, kamu akan masuk ke grup yang Mr. Rema buat. Gak ada link. Mister, ini saya zoomnya pakai komputer, Mister. Ini sedangkan ini di komputer nggak ada aplikasi lain. Oke, nggak apa-apa, tenang saja. Mr. Rema minta yang apa namanya, yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bergabung, bisa undang teman kalian lewat link yang saya kopikan di grup lain yang kalian sudah bergabung ya. Saya kopikan, ini kalian bisa share ke grup kelas. Ya. Yang sudah bergabung, Marvel, Delvon, nah itu silakan Mr. Rema tolong itu di-forwardkan ke grup kelas kalian supaya teman-teman yang lain bisa join masuk. Oke? Sudah ya? Kita akan masuk ke materi ya. Oke, Mr. Rema akan apa namanya? Tayangkan kalian bisa lihat ke layar kalian masing-masing sekarang. Ini adalah bentuk-bentuk notasi. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk notasi yang kita akan kenali. Mungkin teman-teman sudah les musik atau papa mama bermain musik atau kalian sudah tahu dari SD kalian pasti sudah sekali dengan ini, ya. Mr. Rema akan coba apa ya, jabarkan secara dasar aja supaya kalian mengerti dengan bahasa-bahasa ini. Yang membedakan tiap notasi ini adalah durasi. Yang membedakan setiap notasi ini adalah durasinya. Saya ulang lagi, yang membedakan bentuk ini semuanya adalah durasi ketukannya. Oke, yang pertama not penuh atau semi brief, ini ketukannya, nilai ketuknya adalah 4. Kemudian ada minim atau not setengah, bentuknya seperti ini. Nilai durasinya adalah nilai ketukannya adalah 2 ketuk. Dan not seperempat atau crochet ini nilai ketuknya 1 ketuk. Dan not 1/8 ini atau biasa kita sebut dengan quaver, nilai ketukannya adalah setengah ketuk. Nah, di sini dulu ada semi brief, minim, crochet, dan quaver dulu. Kita akan pahami dan kita akan beralih ke aplikasi ini, Sibelius. Bentar. Saya akan coba membreakdown lagu yang saya buat untuk kalian. Oke. Di sini kan banyak sekali jenis notasi, ya. Kalian sudah lihat di sini banyak sekali notasinya. Waduh, Mister, itu apa namanya? Jangan takut. Kita ke dasarnya dulu. Apakah kelihatan semua? Apakah ada layarnya yang kurang? Harusnya kelihatan. Oke, terima kasih. Ini adalah not yang namanya semi brief yang saya ini. Nilai ketuknya adalah nilai ketuknya adalah 4 ketuk, ya. Durasinya adalah 4 ketuk. Jadi kalau Mr. Rema putar, dia pasti apa namanya? Pasti namanya dia bunyinya 4 ketuk. Ya, bunyinya 4 ketuk. Oh my goodness, man. Kenapa? Ya. Udah punya baterai. Kan bikin. Oke. Coba punya Erin. Kita dengarkan lagi. Ya, ini bunyinya 4 ketuk. Kalau ini namanya semi brief. Nah,
Sedangkan kalau minim, ini bunyinya 2 ketuk saja. Ya, kalau minim, ini bunyinya 2 ketuk saja. Tua, tua gitu. Sedangkan kalau kerucut, dia 1 ketuk. Saya ulang lagi, kalau kerucut bunyinya 1 ketuk saja. Sedangkan kalau cover ini dia bunyinya adalah setengah ketuk. Jadi dalam 1 ketuk ada 2 bunyi. Oke, kalau saya putar dari depan. Oke. Ya, sudah tahu bedanya ya. Yang membedakannya adalah durasi atau ketukannya. Sekarang kalau itu durasi bunyinya. Sekarang kita ke yang namanya urutan notasinya. Ini bagi yang belum memahami bisa memperhatikan dengan baik. Tapi kalau yang JSD-nya sudah pernah diajarkan, pasti sangat cepat kok. Belajarnya pasti akan sangat cepat. Saya akan masuk ke sini dulu. Oke, ini adalah urutannya. Saya memakai kalau di video yang misalnya bagi minggu lalu itu kan menggunakan 3 clef-an, ada clef treble clef, ada middle clef, dan ada bass clef. Sedangkan di sini Mr. Rema tunjukkan ini pakai treble clef. Treble clef titik pusatnya ada di nada G. Treble clef titik pusatnya ada di nada G, dan kalian bisa urutkan ya 1, 2, 3. Urutkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do mulai dari C. C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau di sini G, berarti semakin turun itu pasti tahu. G, habis turunnya adalah F, turunnya adalah E, turunnya adalah D, dan ada garis bantu 1, itu C. Ke atas juga kayak gitu. Ketika kalian lihat ini ada G, kalian lihatkan ke atas. G, kemudian A, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu, nanti PowerPoint Mr. Rema juga akan bagi. Video ini, pembelajaran ini juga misalkan bagi. Adakah yang bertanya dulu? Adakah yang bingung? Saya akan jawab. Silakan. Mister, Sorry. nanti di semester ini Ya. kita itu pakai semua nota. Kita pakai semua not. Ya, betul. Yang Mister tunjukkan itu. Ya, betul. Kita pakai semua not. Kalau kamu lihat di sini, ini kan sudah Mr. Rema kan sudah pakai semua not. Tapi hari ini yang Mr. Rema jelaskan hanya 4 not saja. Sebentar, saya share screen ya. Mana nih? Sudah kelihatan? Yang Mr. Rema tunjukkan ini kan Mr. Rema pakai semua not. Ya, tidak 4 not itu saja. Jadi perjalanan kita masih jauh. Ya, Mr. Rema akan jelaskan satu persatu. Supaya yang belum mengerti musik, belum mengerti notasi, bisa mengerti semuanya. Oke, pertanyaan yang kedua. Thank you Matthew, pertanyaanmu bagus sekali. Silakan yang bertanya. Mister, ini aku lagi. Nanti alat musik yang kita pakai itu cuma piano sama pianika, toh? Ya, untuk semester 1 kita pakai itu sebagai media kita membaca. Tapi nanti untuk semester 2 kita pakai gitar. Ya.
Ya, Mister, ya. nama aplikasi yang Mister kasih tunjuk itu yang piano itu apa namanya Mister? Niko lupa. Gimana? Gimana? Tolong ulangi lagi, putus-putus. Kenapa? Putus-putus. Ya, apa Bentar. apa? Itu nama aplikasi yang tadi Mister tunjukin tuh loh, yang kalau misalnya nggak ada alat musik di rumah pakai aplikasi yang Oh, di-download itu loh, namanya apa? Niko lupa. oke. Namanya adalah Perfect Piano. Perfect Piano. Oh, Ya, Perfect Piano. Perfect Piano. Mister, apakah aplikasi untuk piano boleh pakai yang lain? Boleh, terserah. Yang penting bunyinya piano ya. Kamu boleh pakai aplikasi apapun yang kamu ada di iOS atau di Android. Aplikasi piano portable ya, pokoknya kamu bisa. Oke. Ada. Adakah yang ditanyakan lagi terakhir? Satu pertanyaan terakhir. Ayo. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Adakah yang ditanyakan untuk hari ini? Tidak ada? Nggak ada. Oke. Mister Rema akan bertanya kalau gitu gantian. Ya, Mister Rema akan bertanya. Sama, ini loh banyak sih nggak aktifkan kamera ini. Ya apa ini? Sama Ryu. 7E absen 25. Ryu Rex. Apa ini? Ryu absen 25. Halo Ryu. Ya, Mister. Ya, Ryu. Yang membedakan setiap notasi itu apa? Setiap tanda notasi yang Mister Rema jelaskan tadi yang membedakan apa? Apa, Ryu? Putus-putus, Ryu. Apa? Ketukannya, Mister. Ketukannya. Ya, betul. Ketukannya atau durasinya. Betul, betul. Sekarang Mister Rema akan share screen. Mister Rema juga akan bertanya sama siapa ya? Mister Rema akan cari mangsa-mangsa berikutnya. Siapa yang Mister Rema tanya? Mister Rema tanya Alicia 7F nomor 2. Ya, Alicia, pertanyaan Mister adalah berapa nilai ketukan dari crochet? Atau yang saya tunjuk ini. Atau berapa durasi ketukannya? Tadi putus-putus. Oke, Tadi nggak dengar. berapa durasi ketukan dari not yang bernama crochet ini atau not seperempat ini? 1. Oke, terima kasih. Jawabanmu betul. 1. Pertanyaan yang kedua. Mister Rema mau tanya sama tujuh Darren, nomor absen 6. 7E Darren, absen 6. Ya, bisa diaktifkan dulu audionya, nak. Oke, Mister. Oke, Darren, Mister Rema tanya, untuk not yang bernama semi brief ini, nilai durasi ketukannya berapa? Berapa, Der?
Halo, Darren. Nah, Mister. Nggak tahu. Waduh, tadi Mr. Emma sudah itu loh. Apa namanya? Sudah jelaskan loh. Adakah saya lempar ke semuanya? Berapa nilai ketuk atau berapa nilai durasi ketukan dari semi brief? Ada yang bisa menjawab? Nah, ini ada yang chat. Aku mau jawab, Mister. Siapa? Ngomong, Mister saya siapa? Aku mau jawab. Ya. Berapa? Kalau semi brief itu ketukannya 4. Betul. Terima kasih. Betul sekali ya. Semi brief ketukannya 4. Oke, saya rasa ini sangat mudah ya, Nak ya. Tinggal kalian kalian mempelajari simbol itu, oh bunyinya segini. Simbol ini bunyinya seperti ini. Tinggal kalian lakukan seperti itu. Oke, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Mr. Emma mau tanya, apa yang diperlukan untuk minggu depan supaya media kita berjalan dengan baik atau belajar kita lebih baik? Karena kan kita akan membuat ensemble orkestra kan, jadi perlu perlu ada alat musik di situ. Apa yang perlu kita siapkan? Saya mau tanya sama Louis Clay ya. 7F nomor 21. Ya, apa yang kita perlu siapkan untuk minggu depan? Halo Louis. Alat musik. Ya, alat musik apa? Alat musik apa? Pianika, Mister. Ya, pianika. Kalau nggak punya pianika, ganti apa? Piano, Mister. Perfect piano. Piano. Simply. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Betul semuanya. Oke. Apakah semuanya sudah masuk ke grup yang Mr. Emma berikan tadi? Adakah yang belum? Saya sudah. Mister. Ya. Sudah. Masuk. Mister. Ya, nanti kalau ada tanya-tanya. Nah, saya berikan bocoran buat minggu depan. Minggu depan kita akan belajar membaca notasi tersebut. Yang tadi Mr. Emma jelaskan kan cuma 4 notasi dasar saja. Ya, jadi ketika minggu depan kalian sudah ada piano, perfect piano atau apalah yang ada di Android atau di iPhone, atau kamu punya pianika atau piano, kita bisa mainkan, kita bisa coba durasi notnya seperti apa. Oke? Sampai sini sebelum Mr. Emma akhiri, kurang 3 menit lagi. Sebelum Mr. Emma akhiri, adakah yang bertanya? Ayo, apakah ada yang bertanya? Aku mau nanya, Mister. Keiko, ya. Berarti minggu depan waktu pelajaran harus di dekatnya alat musiknya. Betul. Betul sekali. Ya, kasih Keiko. Satu pertanyaan lagi, mumpung masih cukup. Saya, Mister. Ya, Matthew. Mister, belum bisa join. Ya, sebentar, Brian. Biar Matthew dulu ya. Gimana, Matthew? Mister kan pianika itu punya notnya itu lebih sedikit daripada piano. Ya. Nanti kalau pas kita pakai pianika ada not ya khusus di piano kita harus mainkan nggak itu? Nah, pertanyaanmu keren sekali, Matthew. Mister senang banget. Ya, betul. Pertanyaan bagus. Ya, teman-teman, kalau di pianika kan ada 3 oktav saja. Jadi, sebenarnya yang Mr. Emma tulis di sini, ini memang Mr. Emma belum ajarkan. Nantinya Mr. Emma akan ajarkan. Di lagu yang Mr. Emma tulis ini, dia areanya ada di middle C sampai di oktav keduanya, atau di C2.
Jadi kalau kalian lihat di piano Android, ya, kalau di piano Android ya, ini kan ada tulisannya C berapa, C6, ada C berapa gitu ya, kamu bisa geser-geser. Nah, di sini ada C2. Nah, ini ada C2. C2 ini adalah di mana itu ada pianika itu berbunyi. Ya. Nah, ini C2. Ini areanya pianika. Bisa digeser-geser. Kalau di pianika nggak usah bingung. Kalau di Android atau di piano, kalau kamu biasanya finger scale, nah biasanya ada di tengah-tengah sendiri karena kamu bisa lihat mana itu middle C-nya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Ini ada waktu 1 menit lagi. Oke, saya absensi dulu ya. Sambil saya absen. Nanti kalian bisa itu bertanya kembali. 7E. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, absen 6. Oh ya, penamaan salah 6. 24 loh. 25 ya lengkap 7E. Sekarang 7F. Sebentar, 7F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, sudah lengkap. Ini Hugo ini salah penamaan, bukan 7F2, 7F aja ya Hugo, nanti diperbaiki. Oke teman-teman, terakhir dari Mr. Emma, tetap semangat ya, tetap sukacita. Minggu depan jangan lupa membawa atau ada kalian bisa Zoom di dekat-dekat alat musik kalian. Oke, saya akan bagikan rekaman Zoom pada pembelajaran pada hari ini tuh nanti agak sorean, nanti saya posting di YouTube saya dan saya akan posting ke apa namanya di grup kalian. Oke, itu saja dari Mr. Emma. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya, tadi itu apa? Bawa pianika, piano atau yang di Android atau di mana. See you. Bye. God bless you semuanya. Bye bye, Mister. Bye. Mister. Semangat. Thank you. Oke. Bye. Bye. Get it?